Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi sehat walafiat ya. Yuk kita ucapkan Alhamdulillah, luar biasa, sukses, Allahu Akbar. Untuk mengawali pertemuan kita kali ini, yuk kita ucapkan bismillah bersama-sama supaya kita bisa mendapatkan manfaat ilmu dari yang kita pelajari nanti ya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, sebelumnya Ustazah akan memperkenalkan diri Ustazah. Nama Ustazah adalah Ustazah Reri Rifatul Husna. Bisa anak-anak panggil dengan sebutan Ustazah Reri. Rumah Ustazah ada di Kencong, dekat Pondok Sumbersari. Jika teman-teman mau bermain ke Kandangan atau ke Malang atau ke Pondok Sumbersari, nanti bisa mampir ke rumahnya Ustazah. Baik anak-anak, Ustazah akan menjelaskan kepada anak-anak. Di sini Ustazah mendampingi mata pelajaran Aswaja atau KNU1 ya. Nah, teman-teman sudah belajar Aswaja sejak kelas 1 bukan? Sekarang anak-anak sudah kelas 5 dan sebentar lagi juga kelas 6. Maka pengetahuannya tentang keaswajaan atau KNU1 itu harus semakin lebih matang, semakin lebih berkembang lagi. Ada beberapa bab yang akan kita pelajari dalam satu semester ini. Yang pertama yaitu tentang nilai dasar perjuangan. Nilai dasar perjuangan Nahdlatul Ulama. Yang kedua yaitu tentang sistem keorganisasian Nahdlatul Ulama. Yang ketiga yaitu tentang dibaan dan manakiban. Yang keempat tentang pujian dan wiridan. Di pertemuan kita kali ini kita akan belajar tentang nilai dasar perjuangan. Baiklah anak-anak, Ustazah jelaskan di pertemuan kita kali ini, materi kita kali ini adalah nilai dasar perjuangan. Nah, sebelumnya Ustazah akan menjelaskan kepada teman-teman arti Ahlussunnah wal Jamaah. Mungkin teman-teman sudah mempelajarinya di kelas bawah, di kelas tahun lalu, di kelas 4 atau kelas 3. Nah, sekarang Ustazah ulas sedikit bahwasanya Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah sekelompok atau golongan atau juga aliran. Bisa kita sebut aliran, kita sebut golongan, kita sebut kelompok yang mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan sunnah tersebut diikuti juga oleh para sahabatnya. Secara singkatnya, mengikuti sunnah Rasulullah dan para sahabatnya. Nah, kemudian apa sih hubungannya Ahlussunnah wal Jamaah dengan Nahdlatul Ulama? Tahu bahwasanya Nahdlatul Ulama yang dianut adalah para kiai atau para sesepuh. Nah, sementara itu dulu pemimpin umat Islam adalah Nabi Muhammad. Nah, semua kebijakan, semua keputusan, semua tindakan umat Islam itu adalah pacuannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika Nabi Muhammad meninggal, kepemimpinannya dilanjutkan oleh para sahabat Nabi. Siapa itu? Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Nah, para sahabat wafat, kemudian digantikan oleh tabi'in. Nah, setelah tabi'in digantikan oleh tabi'in. Dan selanjutnya adalah para kiai atau para ulama sepuh yang kita ikuti saat ini. Nah, kembali ke nilai dasar perjuangan NU. Ya, materi kita kali ini adalah nilai dasar perjuangan NU. Apa sih nilai dasar itu? Nilai dasar itu sama dengan pedoman. Jadi umat Islam ya itu mempunyai pedoman. Pedomannya apa? Nah, kalau Ahlussunnah wal Jamaah Nahdlatul Ulama yang kita ikuti itu, kita mempunyai 4 sumber pedoman yang kita ikuti. Yang pertama yaitu Al-Quran. Nah, semua
kebenaran, semua aturan yang kita ikuti semuanya ada di Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah hadis, sunnah. Jadi semua perkataan Nabi, ucapan Nabi, ketetapan Nabi itu semuanya adalah panutan kita. Ketika di dalam Al-Quran, di dalam hadis itu tidak dibahas secara jelas, maka kita ikuti yang ketiga adalah ijma'. Ijma' ini artinya adalah kesepakatan para ulama. Ya, contohnya kesepakatan para ulama itu bisa menyontohkan pembukuan Al-Quran. Ya, di Al-Quran tidak dijelaskan, di masa Nabi juga Al-Quran tidak dibukukan, tetapi pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq telah ditinggal oleh Nabi Muhammad wafat, dan ketika pada saat itu banyak sekali umat Islam di Arab Saudi yang keluar dari agama Islam. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan itu As-Siddiq mengadakan perang yang namanya Perang Yamamah. Dan pada saat itu banyak sekali para sahabat yang meninggal. Bagian besar adalah para penghafal Al-Quran. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut, akhirnya Abu Bakar As-Siddiq, para sahabat berinisiatif untuk membukukan Al-Quran. Nah, ini awalnya Al-Quran itu dibukukan, dikumpulkan, dan mulai diarsipkan. Nah, anak-anak, itu contoh dari ijma' ya. Contoh dari ijma'. Yang berhak melakukan ijma' itu adalah orang yang menguasai ilmu agama Islam secara mendalam. Dan pada waktu itu adalah satu golongan, satu periode setelah Nabi Muhammad wafat. Yang keempat, sumber yang keempat itu adalah qiyas. Nah, qiyas ini adalah juga kesepakatan para ulama. Nah, tetapi qiyas ini khusus untuk kasus-kasus tertentu yang tidak dijelaskan di dalam Al-Quran, kasus baru yang ada pada saat ini, tetapi itu kasusnya hampir sama dengan kasus-kasus sebelumnya. Nah, misalnya seperti ini, teman-teman, kita sebagai umat Islam diharamkan untuk mengkonsumsi minum-minuman keras, ya. Nah, jenis-jenis minuman keras itu kan banyak sekali, tetapi di Al-Quran itu dijelaskan kalimat khomer, ya, khomer. Nah, Ustazah tidak tahu jenis-jenis minuman keras itu seperti apa, tetapi minuman keras pada saat ini itu bisa dibandingkan dengan khomer, kata khomer yang ada di Al-Quran, dan itu sangat membahayakan untuk kesehatan fisik kita, untuk kesehatan akal kita, dan juga itu membuat sholat kita juga tidak sah. Jadi itu dibandingkan, ya. Atau kita juga bisa mengambil contoh obat-obatan terlarang seperti narkotika dan lain sebagainya. Nah, dengan mengkonsumsi itu maka akan banyak sekali mudarat atau bahaya yang akan kita dapatkan, dan itu diharamkan, ya. Itu contohnya dari qiyas, sumber atau 4 pedoman yang kita ikuti sebagai umat Islam Ahlussunnah wal Jamaah Nahdlatul Ulama, yaitu Al-Quran, hadis, ijma', dan qiyas. Nah, kembali lagi dengan istilah nilai perjuangan Nahdlatul Ulama. Kita sudah tahu pedoman kita seperti apa tadi, dan sebagai umat Islam yang beraliran Ahlussunnah wal Jamaah Nahdlatul Ulama, kita harus memperjuangkan ajaran yang sudah diajarkan oleh para ulama yang sudah mendahului kita. Nah, bukan hanya memperjuangkan, tetapi kita juga harus melestarikan dan juga mengembangkan. Ya, sebagai orang Islam yang beraliran Ahlussunnah wal Jamaah, kita harus mempertahankan, melestarikan, dan juga mengembangkan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah orang NU sudah pernah memperjuangkan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah? Nah, kita ingat teman-teman, para ulama itu memperjuangkan Ahlussunnah wal Jamaah itu tidak main-main, ya. Kita tahu bahwasanya
organisasi Nahdlatul Ulama itu berdiri itu karena memang perjuangan para ulama untuk mempertahankan paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, kita ulas sedikit tentang sejarah Nahdlatul Ulama, tentang sejarah berdirinya Nahdlatul Ulama. Ya, ini kaitannya dengan perjuangan para ulama, mbah-mbah yai kita. Jadi, sebelum NU itu didirikan pada tanggal 31 Januari 1926, ada kondisi yang dimana mengharuskan, mendorong para ulama itu untuk berkumpul dan bangkit, yaitu ada dua kondisi. Yang pertama adalah pada saat itu Indonesia sedang dijajah oleh para penjajah. Yang kedua yaitu munculnya gerakan dari sebuah kelompok yang dipengaruhi oleh paham Wahabi. Si ajaran dari gerakan kelompok tersebut yaitu umat Islam tidak boleh mengadakan acara tahlilan, tidak boleh mauludan, tidak boleh mengadakan ziarah kubur, tidak boleh mengadakan acara tahlilan, yang semuanya itu dianggap bid'ah oleh kelompok tersebut. Nah, akhirnya para ulama berinisiatif untuk membentuk organisasi yang disebut Nahdlatul Ulama pada tanggal 31 Januari 1926. Setelah terbentuknya organisasi Nahdlatul Ulama, para ulama menunjuk Kiai Haji Raden Asnawi untuk mewakili para ulama menghadap ke Raja Abdul Aziz bin Abdurrahman As-Saud atau yang dikenal dengan Ibnu Saud. Di situ Kiai Haji Raden Asnawi membawa pesan dari para ulama, yaitu sebuah permohonan. Di permohonan tersebut yang pertama adalah tentang kebebasan bermadhab. Permohonan yang kedua yaitu tentang kebebasan untuk menziarahi makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Anak selain mengetahui pedoman, terus kemudian contoh perjuangan, yang selanjutnya yang perlu teman-teman ketahui adalah 3 bidang ajaran Nahdlatul Ulama, ya, yaitu 3 bidang ajaran Nahdlatul Ulama. Apa sih 3 bidang ajaran Nahdlatul Ulama yang harus kita lestarikan? Jadi ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah itu dikategorikan menjadi 3 bidang. Yang pertama adalah bidang syariah. Bidang syariah itu menjelaskan tentang tata cara ibadah, tentang wudhu, sholat, puasa, dan sebagainya. Yang kedua adalah ajaran bidang akidah, jadi akhlak. Ketiga adalah tentang ajaran tasawuf, yaitu lebih kepada kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, siapa imamnya yang kita ikuti? Tadi kita mengikuti dari awal, kita sudah tahu bahwa pemimpin kita Nabi Muhammad SAW. Kemudian dilanjutkan 4 khulafaur rasyidin. Selanjutnya dilanjutkan oleh tabi'in dan tabi'in. Dan di dalamnya itu adalah para imam yang selama ini kita ikuti. Siapa sih imam-imam tersebut yang kita ikuti? Yang pertama dalam bidang syariah yaitu imam 4 madhab. Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali. Nah, keempat madhab inilah yang kita ikuti, imam yang kita ikuti dalam bidang syariah. Ya. Jadi itu tentang sholat, tentang wudhu, tentang puasa, tentang segala hal tentang ilmu syariah, kita mengacu kepada 4 imam tersebut. Dan mayoritas umat Islam di Indonesia itu mengikuti madhabnya Imam Syafi'i. Yang kedua, yaitu dalam bidang akidah kita mengikuti Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Yang ketiga, bidang tasawuf kita mengikuti Imam Al-Ghazali, ya, yang kita tahu selama ini kitab beliau adalah Ihya Ulumuddin. Nah, bagaimana cara kita melestarikan ajaran-ajaran beliau?
ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Contoh yang bisa kita lakukan yaitu salah satunya adalah dengan mengikuti kegiatan keagamaan. Ya, itu salah satu contohnya. Dengan mengikut yasinan, tahlilan, manakiban, dibaan, itu adalah salah satu contoh bisa ikut melestarikan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dengan mengkaji kitab-kitab beliau yang ada di pesantren, artinya anak-anak ketika ingin lebih memperdalam ilmu agama dan bertemu dengan kitab-kitab dari para imam-imam besar tersebut, maka teman-teman bisa mendapatkannya di pondok pesantren. Nah, sebaiknya Ustazah sarankan anak-anak untuk ke pesantren. Karena apa? Pesantren itu adalah pusat ilmu pengetahuan agama, dan disitulah kita bisa memperjuangkan dan melestarikan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Setelah memperjuangkan, melestarikan, yang terakhir adalah mengembangkan. Nah, bagaimana cara mengembangkan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah? Para ulama mendirikan pondok pesantren, mendirikan madrasah. Itu adalah salah satu contoh para ulama mengembangkan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Contoh yang sederhana adalah dengan mendirikan TPQ. Anak nanti suatu saat mengajar ngaji di rumahnya masing-masing dengan kelompok tidak banyak, mungkin 3 atau 5, 10, 100. Nah, itu adalah salah satu contoh anak-anak mengembangkan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, anak-anak, itu dia materi pembelajaran Aswaja atau KNO-an pada hari ini. Ada beberapa hal yang ingin Ustazah garis bawahi, yaitu kita sebagai generasi penerus Nahdlatul Ulama, kitalah yang menentukan Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdlatul Ulama itu ke depannya. Jadi baik buruknya NU, baik buruknya Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan tentang kebenaran yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, para sahabat, dan para ulama, itu semuanya tergantung pada kita. Kalau kita ingin ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tetap lestari di negara kita ini, di bumi kita ini, maka kita sebagai generasi harus benar-benar serius mencari ilmu. Tidak boleh main-main. Mencari ilmu dengan sungguh-sungguh, dengan total, dan mau mengabdi kepada agamanya dengan berdakwah, dengan mengajar, dengan mondok di pesantren, kemudian mendirikan madrasah. Dia yang bisa kita lakukan untuk melestarikan, memperjuangkan, mengembangkan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik, itulah anak-anak materi kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.